Alhamdulillah kita bisa meneruskan kajian rutinan kita dengan kitab Mabadiul Awaliyah, melanjutkan kaidah yang kemarin kaidah yang ketiga, sekarang dilanjut dengan kaidah yang keempat. Adapun kaidah yang keempat ini masih berhubungan dengan niat, yang bunyinya al-qaidatu ar-rabi'ah ma la yustaratu at-ta'arudu lahu jumlatan wala tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a lam yadura, yang artinya sesuatu yang disyaratkan untuk memaparkan sesuatu yang tidak disyaratkan untuk dipaparkan secara global dan tidak disyaratkan pula secara terperinci. Jika terjadi kesalahan, maka tidak memberikan dampak, dalam artian niat tersebut masih sah. Seperti menentukan tempat sholat, seperti di masjid, di musola, di rumah, atau di Makkah. Nah, itu adalah hal-hal yang tidak disyaratkan di dalam niat. Seperti pula menentukan waktunya, semisal waktu malam, waktu pagi, waktu siang. Maka jika terjadi kesalahan, tidak memberikan dampak di dalam keabsahan niat atau kesahan niat. Al-amsilah yaitu contoh dari kasus-kasus penerapan kaidah ini. Minha al-khata'u fi ta'yini makani shalah, yaitu adalah terjadi kesalahan di dalam menentukan tempat sholat. Contohnya, falau nawa sholata duhri fil misra wa kana fil makata lam tabtul sholatuhu. Seperti seseorang niat melakukan sholat duhur di dalam Mesir dan ternyata di kota Mekah, maka lam tabtul sholatuhu. Terjadinya kesalahan tersebut tidak membatalkan keabsahan niat. Alasannya apa? Li'anna niyata maujudatun, karena niatnya itu tetap ada, dianggap ada. Wa ta'yinul makan laisa lahu irtibatu bi niyatis sholat, dan menentukan tempat sholat itu tidaklah menjadi irtibat, yaitu adalah sebuah penyambung di dalam niat, jumlatan wala tafsilan, baik secara global ataupun secara rinci. Semisal kalau global ya semisal niat sholat di bumi. Nah, bumi kan luas, itu merupakan penyebutan secara global karena kehidupan kita itu di atas bumi. Nah, penyebutan yang secara rinci itu seperti di rumah, di musola, di masjid. Itu merupakan penyebutan tempat tetapi sifatnya rinci. Penyebutan di sini tidaklah disyaratkan, sehingga menyebutkan bumi, menyebutkan rumah, menyebutkan masjid itu tidak perlu dilakukan. Namun bila melakukan ternyata salah, itu tidak memberikan dampak di dalam keabsahannya. Terus contoh yang kedua yaitu minha al-khata'u fi ta'yini zamanin, yaitu terjadi kesalahan di dalam menentukan waktunya. Contoh kasusnya, falau nawa sholatal asri yaumal khamis fabana yaumal jum'ati lam tabtul sholatuhu. Jika seseorang sholat asar di hari Kamis, niat sholat asar di hari Kamis, fabana yaumal jum'ati, maka kenyataannya dia sholat asar di hari Jumat. Maka hal tersebut bagaimana? Apakah kesalahan tersebut bisa membatalkan? Jawabannya adalah lam tabtul sholatuhu. Kesalahan tersebut tidak membatalkan sholat. Terus contoh yang ketiga,
Minha al khata'u fi ta'yinil imam. Nah, ini masuk ke dalam ranah jamaah, yaitu terjadi kesalahan di dalam menentukan imam. Maksudnya imamnya ini, bukan makmumnya. Kalau kemarin kan makmumnya jika salah menentukan imam, maka ya dorro, bahasanya bahaya. Tetapi kalau imamnya salah menentukan makmum, jawabannya adalah lam yaduro, tidak bahaya. Jadi perlu diingat, makmum itu wajib menentukan imamnya secara global, tidak secara rinci. Tapi imamnya tidak wajib menentukan makmum, baik secara global ataupun secara rinci. Al khata'u fi ta'yinil imam man yusalli khalfahu falau nawa imaman anizaidin fabana amron. Maka jika ada seorang imam berniat menjadi imam bagi Zaid, maka ternyata makmumnya Umar. Hal tersebut tidak berdampak di dalam niatnya. Alasannya apa? Li'annahu la yustaratu alal imami ta'yinul makmumi. Karena imam tidak disyaratkan untuk menentukan makmum. Wala niatul imamati, dan juga tidak disyaratkan niat menjadi imam. Maka seorang imam niat tanpa berniat menjadi imam, sholatnya sah. Namun dia tidak mendapatkan pahala dari jamaah. Tetapi kalau makmum tidak menentukan menjadi makmum, maka sholatnya tidak sah dan tidak mendapatkan pahala jamaah. Itulah kaidah yang keempat yang berbunyi ma la yastaratu at-ta'arudu lahu jumlatan wala tafsilan idza ayyanahu fa akhta'a lam yadura, yang artinya sesuatu yang tidak disyaratkan untuk dipaparkan secara global dan secara rinci, jika menentukan dan terjadi kesalahan maka tidak memberikan efek apapun. Itu tentang kaidah yang keempat. Untuk yang kaidah yang kelima mungkin bisa dilanjut di pertemuan yang akan datang. Akhirul kalam, atas semua kesalahan dan ketidaktepatannya dalam memilih kata-kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.